Oke para kaum rebahan, para beban keluarga, serta makhluk bumi, dan makhluk planet manapun kalian berada. Ketemu lagi dengan gua, Aji, di Telling Movie Channel. Tak lupa, gua doakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, agar bisa fokus menyimak ocehan spoiler, yang mana sebentar lagi akan gua dongengkan. Baiklah, kali ini gua akan mengulas sebuah film yang berjudul Quantum of Solace, yang rilis pada tahun 2008, dan disutradarai oleh Mark Forster dan masih tetap Daniel Craig sebagai pemeran James Bond. Sebenarnya film ini adalah lanjutan dari film James Bond sebelumnya, yang berjudul Casino Royale. Jadi, bagi kalian yang belum nonton seri sebelumnya, alangkah baiknya cek dulu link film sebelumnya di deskripsi, agar tidak ketinggalan kisah serunya. Oke lah, tak perlu berlama-lama ngebacot di awal, mari kita langsung saja ke ceritanya, dan selamat menonton. Kisah dimulai dengan aksi kejar-kejaran antara Bond dengan anak buah Mr. White. Dengan kehebatan dan kebarbaran James Bond, akhirnya ia pun berhasil lolos dan menyingkirkan semua anak buah Mr. White yang mengejarnya. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah Bond berhasil lolos, ia pun kembali ke tempat persembunyian MI6. Bond mengeluarkan Mr. White, yang ternyata sedari tadi berada di dalam bagasi mobil James Bond. Setelah itu, M pun berkata kepada Bond bahwa ia telah menemukan mayat kekasih dari Vesper Lynn yang dari film sebelumnya. Diketahui kekasih Vesper disandra oleh organisasi dari Le Chief yang sudah almarhum. Namun, setelah dilakukan otopsi, ternyata mayat itu bukanlah mayat dari kekasihnya Vesper Lynn. Di sini Bond dan M pun semakin yakin akan keterkaitan Mr. White dalam kasus ini. Bond diminta oleh M kalau Bond tidak boleh melakukan balas dendam. Bond pun berjanji kalau ia tidak akan melakukan itu. Setelah itu mereka melakukan interogasi kepada Mr. White. Namun ternyata, menginterogasi Mr. White tidaklah semudah itu. Mr. White tak mau mengatakan apapun, dan bahkan, ia menjawab pertanyaan itu sambil tertawa-tawa. Lalu tiba-tiba Michelle yang merupakan anggota MI6, berkhianat dan langsung menembak Bond beserta M. Ternyata, Michelle adalah mata-mata dari pihak Mr. White. Tetapi, bukan jagoan namanya, jika bisa ditembak begitu saja. Setelah melakukan tembakan ke arah Bond dan M, Michelle pun ngacir seedan-edannya dari sana, dan langsung dikejar oleh Bond. Aksi kejar-kejaran ini pun berlangsung sengit, dengan ciri khas James Bond yang barbar. Namun akhirnya, Michelle pun harus pensiun dini ditembak oleh Bond. Setelah Bond berhasil membuat Michelle almarhum, Bond pun kembali ke markas. Ternyata di sana, Mr. White juga sudah berhasil kabur. Lanjut, scene pun berpindah ke London. Setelah kejadian tadi, tim forensik pun melakukan penyelidikan secara menyeluruh di rumah Michelle dan menemukan sebuah petunjuk bahwa terdapat keterkaitan antara Michelle dengan seorang pria bernama Edmund Slade. Setelah dilacak, Slade berada di sebuah kota di negara Haiti. Singkat waktu, Bond sampai di negara Haiti dan melanjutkan penyelidikan demi menemukan keberadaan Edmund Slade di sana. Bond berhasil menemukan kamar yang ditempati Slade dan mendapati bahwa Slade sudah tidak ada di sana. Namun secara tiba-tiba, Slade muncul dari balik jendela dan langsung menyerang Bond dengan jurus sergapan maut. Perkelahian pun tak terelakkan,
yang lagi-lagi berhasil dimenangkan oleh sosok jagoan kita, yaitu James Bond. Dan Slade pun kembali dipensiunkan dini olehnya. Setelah itu, Bond pun menggeledah kamar Slade. Bond pun pergi, dengan membawa sebuah koper yang merupakan pemberian dari seseorang yang bernama Dominic Green. Tak lama Bond berjalan, ia pun dihampiri oleh seorang wanita, yang langsung menyuruh Bond masuk ke dalam mobilnya. Diketahui wanita ini bernama Camille. Camille tidak tahu kalau yang ia bawa bukan merupakan Slade, melainkan James Bond. Tak lama mereka berkendara, Camille sadar bahwa ada yang mengikuti mereka dan berhasil bersembunyi ke dalam gang sempit dan berhenti di sana. Camille kemudian meminta Bond untuk membuka isi koper yang dibawanya. Ternyata, koper itu berisi foto Camille dan sepucuk senjata api model revolver. Yang mana, artinya Slade, adalah suruhan seseorang yang tugasnya membunuh orang yang ada di foto. Camille yang kaget pun, langsung mengeluarkan Bond dari dalam mobil, dan mengancam dengan sebuah pistol. Camille pun kabur. Karena Bond masih penasaran dengan Camille, ia pun mengejar Camille dengan menggunakan motor anak buah Mr. Green yang berhasil ia begal dengan cara barbar. Bond pun mengikuti Camille menggunakan motor hasil begal, hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Di sana Camille menemui Dominic Green, yang merupakan mantan kekasihnya. Camille marah kepada Green, karena telah menyuruh orang untuk membunuhnya. Sebenarnya tujuan Camille mendekati Green, adalah tidak lain dan tidak bukan, untuk membalas dendam, kepada Jenderal Medrano yang telah membuat orang tua Camille almarhum. Tidak jauh dari tempat itu, Bond sedang mengawasi Camille dan Green. Bond berhasil menghack ponsel anak buah Green dan menjadikannya sebagai alat pelacak. Tak lama setelah itu, Jenderal Medrano datang menemui Green, dengan tujuan meminta bantuan agar bisa mendapatkan kekuasaannya kembali di negara Bolivia. Namun sebagai imbalannya, Green meminta sebuah lahan di gurun pasir yang berdekatan dengan negara Bolivia. Dugaan awal, bahwa di sana terdapat banyak sekali minyak bumi yang dapat ditambang. Untuk memperlancar urusan, Green memberikan Camille kepada Jenderal Medrano sebagai hadiah. Singkat waktu, Camille pun dibawa Jenderal Medrano, menggunakan speedboat mewahnya. Bond pun mengikuti mereka menggunakan kapal kecil. Tak lama setelahnya, Bond pun, superhero datang menyelamatkan Camille dari cengkraman Jenderal Cabul tersebut. Padahal, momen ini adalah saat-saat paling ditunggu Camille, agar bisa membalas dendam kepada Jenderal Medrano. Bond mengira, kalau Camille diculik. Setelah aksi kejar-kejaran, Bond dengan kebarbarannya akhirnya berhasil membawa Camille. Setelah Bond berhasil kabur, ia pun membawa Camille yang sempat pingsan, akibat benturan di kepalanya. Bond melapor kepada M dan meminta M, untuk mencari informasi tentang orang yang bernama Dominic Green. Namun ternyata, catatan kriminal Dominic Green tidak terlacak. Mereka hanya menemukan informasi, bahwa Dominic Green merupakan aktivis di bidang kemanusiaan. Lalu M pun menghubungi CIA, untuk bertanya tentang informasi terkait Dominic Green. Tetapi, CIA tidak bisa membagi informasi tersebut, dikarenakan memang mereka masih menyelidikinya juga. Ternyata terdapat anggota CIA, yang sedang menyamar di pesawat pribadi Dominic Green, yang bernama Bim dan Felix. Diketahui mereka menyamar sebagai teman bisnisnya Dominic Green. Kemudian scene berpindah ke Austria, yang mana Bond masih mengikuti Green, hingga ke sebuah pertemuan, antara Green dan anggota organisasinya, yang mana mereka akan melakukan sebuah meeting. Ternyata, mereka mengadakan meeting di tengah-tengah pertunjukan musik opera, dan hanya berkomunikasi, dengan menggunakan earphone kecil, tanpa harus saling bertemu satu sama lain. Di sini, Bond berhasil merebut earphone salah satu peserta meeting dan berhasil mensabotase meeting.
Bond mendapatkan informasi bahwa mereka akan membangun sebuah kilang minyak raksasa di Bolivia, yang bernama Project Tierra. Bond juga mendapat informasi bahwa terdapat seorang wanita asal Kanada yang merupakan seorang mata-mata super, sedang berada di Siberia. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, Bond berusaha kabur dari pertemuan itu. Para peserta meeting pun satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Karena mereka sudah mengetahui kalau meeting mereka telah disadap. Namun sialnya, Bond malah tidak sengaja berpapasan dengan anggota Green dan seperti biasa aksi baku hantam, main hakim sendiri, serta kejar-kejaran pun terjadi. Aksi barbar Bond pun berlangsung dengan seru, hingga akhirnya Bond berhasil menangkap salah satu anak buah Green dan berencana mengorek informasi darinya. Namun sialnya, anak buah Green itu tidak mau buka mulut dan Bond pun naik darah. Dengan kebarbaran Bond yang hakiki, ia lalu menjatuhkan anak buah Green tersebut dari atas gedung. Lagi, dan lagi, Bond dapat omelan dari sang bos yakni M, yang mana Bond selalu membuat pensiun dini orang-orang yang seharusnya bisa ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Karena saking kesalnya, M pun membekukan kartu kredit milik Bond dengan tujuan agar Bond tidak bisa bebas kelayapan dengan menggunakan uang negara secara bebas. Dan kemudian Bond akan dijemput pulang ke markas MI6. Namun, bukan James Bond namanya jika tidak menemukan cara untuk tetap mengikuti Green ke Bolivia. Bond pun menyewa kapal kecil, menggunakan sisa duit cash kembalian beli kopi saset yang ada di kantongnya, lalu ia menuju rumah temannya yang bernama Mathis. Sebagai informasi, bahwa Mathis adalah seorang agen MI6, yang mana pada film sebelumnya, ia diberhentikan karena diduga berkhianat. Namun akhirnya, semua itu tidak terbukti dan Mathis pun dibebaskan. Di sana Bond meminta bantuan Mathis, untuk bisa pergi ke Bolivia. Mathis pun bersedia membantu. Singkat cerita, Bond pun sudah sampai di Bolivia bersama Mathis. Baru sampai di Bolivia, Bond dicegat oleh wanita cantik yang bernama Field, yang merupakan seorang konsulat dari Inggris. Field ditugaskan memberitahu Bond, kalau Bond tidak segera pulang, maka MI6 akan menjemputnya secara paksa dalam waktu 1 kali 24 jam. Bond pun dengan santuy dan percaya diri mengatakan bahwa, ia akan menyelesaikan urusannya di Bolivia sebelum agen MI6 datang. Lalu Bond meminta Field menemaninya beristirahat di hotel, sembari ia menyelesaikan urusannya di Bolivia dan menunggu dijemput oleh agen MI6. Di sini seperti biasa, Bond pun kembali memanfaatkan ketampanan dan rayuan gombal Mautnis yang ampuh, membuat kaum Hawa jadi klepek-klepek ikan yang kekeringan. Singkat cerita setelah melakukan ritual enak-enak, mereka pun pergi ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh Green untuk melakukan penggalangan dana. Lalu, pada saat Green sedang melakukan negosiasi dengan para petinggi negara, Camille pun tiba-tiba muncul dan mengganggu Green, yang membuat Camille hampir dilempar oleh Green dari lantai atas. Namun Bond tiba-tiba datang, dengan gaya jagoannya, membawa Camille pergi dari sana. Setelah pergi dari sana, Bond menanyakan kepada Camille, di mana proyek Tierra akan dibangun. Namun sialnya, setelah berkendara sebentar, tiba-tiba Bond dihadang oleh petugas polisi setempat dan diminta untuk membuka bagasi mobilnya. Secara tiba-tiba, ternyata terdapat Mathis yang sudah dalam keadaan tidak berdaya di dalam bagasi mobil yang dikendarai Bond. Dan sialnya lagi, tanpa sengaja, Mathis tertembak oleh polisi setempat, dan akhirnya Mathis pun dinyatakan pensiun dini. Lanjut. Setelah itu, Bond dan Camille pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi proyek Tierra menggunakan mobil. Dikarenakan lokasinya cukup jauh dan bisa memakan waktu seminggu, jika ditempuh dengan berjalan kaki, mereka pun mengganti kendaraan dengan pesawat terbang bekas komersil yang mereka beli di loakan terdekat. Namun tak berselang lama terbang, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Green, yang menggunakan pesawat tempur dan helikopter bersenjata lengkap. Mereka pun terdesak,
dan akhirnya pesawat mereka pun tak mampu bertahan. Bond dan Camille terjun dari pesawat menggunakan parasut dan berhasil bersembunyi di goa di sela-sela bebatuan. Ternyata, lokasi mereka jatuh itu, sudah dekat dengan lokasi Project Tiara. Lalu Sin pun berpindah sebentar kepada M yang sedang mendapat teguran oleh Perdana Menteri Inggris. Hal itu disebabkan oleh Bond yang telah mengacaukan pertemuan Green dengan perwakilan dari Kementerian Inggris. Ternyata pihak Inggris juga menginginkan kerjasama dengan Green, terkait kilang minyak yang akan dibangun. M pun menjelaskan kepada Perdana Menteri Inggris, bahwa Green adalah orang jahat. Tetapi, Perdana Menteri Inggris tetap tidak mempercayai hal itu. Perdana Menteri Inggris pun, mendesak M agar segera menarik kembali Bond dari misinya. M pun pusing tujuh keliling dibuatnya. Kembali lagi ke Bond dan Camille, yang masih mencari cara, agar bisa pergi dari goa, tempat mereka jatuh tadi. Tetapi tiba-tiba, mereka malah menemukan sebuah waduk yang sangat besar. Di sini terkuaklah sebuah kebenaran bahwa, Green bukan mengincar minyak, tetapi ia mengincar air bersih yang ada di daerah tersebut. Project Tiara hanya dijadikan kedok, agar mendapatkan asupan dana yang cukup dari berbagai negara, dan membangun perusahaan air bersih dan air minum mineral perseroan miliknya sendiri. Di samping rencananya itu sangat merugikan banyak negara, rencana Green juga membuat orang-orang pemukiman di sekitar gurun, mengalami krisis air bersih. Air bersih yang seharusnya mereka dapatkan, telah disabotase oleh Green, agar terkumpul di waduk besar buatannya. Kasihan penduduk setempat bahkan ada yang belum mandi 1 minggu karena krisis air bersih. Singkat cerita, Bond dan Camille pun berhasil kembali ke hotel, dengan menumpang truk pasir. Ternyata, Bond sudah ditunggu oleh pihak MI6, untuk dijemput paksa kembali ke Inggris. M pun memarahi Bond karena aksi barbarnya, yang membuat orang-orang jadi pensiun dini. Termasuk Mathis dan Field. Field tewas di kamar hotel dengan paru-paru penuh dengan minyak, dan badan berlumuran oli kotor yang diakibatkan oleh anak buah Green. Bond diskor, dan dibebas tugaskan, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, saat Bond dikawal oleh orang-orang MI6, Bond berhasil melepaskan diri dan kabur. Sebelum Bond kabur, Bond bertemu dengan M dan berkata bahwa, Bond punya rencana untuk misinya. M pun memberikan satu kesempatan lagi, karena memang M mempercayai Bond, kalau ia bisa menyelesaikan kasusnya. Singkat cerita, Bond pun menemui Felix, seorang agen CIA yang ia percaya, sejak saat di film Casino Royale sebelumnya. Felix memberikan informasi, di mana Bond bisa menemukan Jenderal Medrano, Green dan teman polisi korupnya yang bernama Carlos. Setelah mendapatkan informasi itu, Bond dan Camille bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Tempatnya berada di hotel, yang terletak di tengah gurun pasir. Singkat waktu, Bond berhasil menemukan hotel yang berada di tengah gurun. Hotel tempat Jenderal Medrano, Carlos dan Green berada. Mereka pun melakukan transaksi, tentang tanah kosong yang berada di Bolivia. Green berencana membangun waduk raksasa di sana. Carlos sebagai polisi korup, mendapatkan bagian uang tutup mulut. Sedangkan Jenderal Medrano, mendapatkan uang atas tanda tangan perjanjian pembangunan waduk. Setelah mereka selesai bertransaksi, Bond pun mulai melakukan aksi barbarnya, dibantu oleh Camille. Pertempuran sengit pun terjadi. Camille secara diam-diam, langsung menyelinap masuk ke tempat persembunyiannya Jenderal Medrano, demi membalaskan dendam kesumat yang sudah ia pendam sejak lama. Green pun kemudian bergegas untuk melarikan diri. Namun, dengan cepat Bond menghalanginya dan adegan baku hantam pun terjadi.
Setelah aksi barbarnya Bond yang sangat menegangkan, Bond akhirnya berhasil menangkap Green, dan hampir membuat Green almarhum. Namun setelah mengetahui Camille yang berada dalam bahaya, Bond pun melepaskan Green dan pergi menyelamatkan Camille. Singkat waktu, Bond berhasil menyelamatkan Camille dari kobaran api. Setelah berhasil selamat, mereka pun pergi mengejar Green, yang tadi sempat kabur dari hotel, dengan kondisi yang sudah lemah, dan pincang. Bond pun kali ini mengesampingkan hobinya yang asal bunuh. Bond membawa Green ke daerah tengah gurun, menggunakan mobil. Bond menyiksa Green dengan cara meninggalkannya sendirian di tengah gurun. Tidak lupa, Bond memberinya bekal 1 kaleng oli, yang bisa Green minum saat nanti kehausan. Setelah itu, Bond kembali menjemput Camille. Bond mendapat informasi tentang dalang di balik kematian Vesperlin. Singkat waktu, Bond pun segera meluncur ke Siberia. Setibanya Bond di sana, ia menemui seorang laki-laki yang bernama Yusef Kabira, yang mana Yusef sebelumnya adalah kekasihnya Vesperlin. Ternyata kabar tentang Yusef disandra oleh organisasi Mr. White, adalah omong kosong belaka. Yusef sengaja pergi meninggalkan Vesper, demi bersama wanita baru yang merupakan intel dari Kanada. Awalnya Bond ingin membuat Yusef pensiun dini, tetapi Bond mengurungkan niatnya. Bond sadar dan berencana untuk bertobat. Bond pun menyerahkan urusan Yusef kepada MI6, agar dapat diinterogasi. Karena Yusef adalah salah satu anggota dari kelompok penjahat. Bond lalu pergi, dan membuang kalung peninggalan milik Vesper, di jalanan bersalju. Dan film pun selesai. Bagaimana? Seru bukan? Aksi barbar James Bond memang tak ada obat. Secara keseluruhan, film James Bond, Quantum of Solace ini, sangat seru dan mudah dipahami. Kalau kalian belum nonton film pertama James Bond yang judulnya Casino Royale, silahkan cek, link ada di deskripsi. Oke, saya rasa, cukup dulu untuk alur film kali ini. Jika ada salah kata dan hilaf, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya.